Halo, perkenalkan nama saya Bastian Bebengkang dengan NIM 220241179 dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang forward and backward chaining, pengantar inferensi logis. Poin-poin penting adalah dalam kecerdasan buatan atau AI, inferensi logis membantu pengambilan keputusan. Dua metode umum adalah forward chaining dan backward chaining. Keduanya digunakan dalam sistem berbasis aturan untuk menarik kesimpulan. Apa itu forward chaining? Definisi forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi logis yang memulai proses dari fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk mendapatkan fakta atau kesimpulan baru. Forward chaining sering digunakan dalam pendekatan berbasis data atau data-driven approach. Proses forward chaining pertama dimulai dari fakta yang diketahui. Sistem dimulai dengan informasi atau fakta yang sudah ada. Kedua, terapkan aturan inferensi. Aturan-aturan logika digunakan untuk menghasilkan fakta baru dari fakta yang sudah ada. Ketiga, hasilkan fakta baru. Fakta baru yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menarik lebih banyak kesimpulan hingga tujuan tercapai atau tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan. Ini adalah gambar yang menunjukkan alur proses pencocokan dan eksekusi dari basis pengetahuan yang bekerja berdasarkan aturan dalam database. Di sini pertama database berisi nilai A, B, C, dan E, dan kemudian X ditambahkan knowledge base. Aturan-aturan pengetahuan berusaha mencocokkan kondisi dalam database dengan menggunakan aturan. Pada siklus pertama ini, A itu sama dengan X, karena database-nya menambahkan X. A sama dengan X dipicu karena A ada dalam database. Cycle kedua, yang ini, database setelah eksekusi siklus pertama, L-nya ditambahkan ke database. Kalau kita ke knowledge base, berikut yang dipicu adalah C sama dengan L, yang menambahkan L ke database. Untuk cycle ketiga sama, di sini kita Y ditambahkan. Aturannya adalah X dan B dan E sama dengan Y, jadi ini 2, E ini 3, dan sama juga untuk Z. Z ditambahkan dengan aturan di knowledge base-nya, Y dan D sama dengan Z, jadi ini 2 adalah Z. Contoh forward chaining, diketahui jika hujan maka tanah akan basah, jika tanah basah maka tanaman akan tumbuh. Fakta, saat ini sedang hujan. Inferensi, karena hujan maka tanah akan basah, karena tanah basah maka tanaman akan tumbuh. Kapan menggunakan forward chaining? Ketika Anda memiliki sejumlah fakta awal dan ingin menemukan apa yang bisa disimpulkan dari fakta-fakta tersebut. Forward chaining sering digunakan dalam sistem pakar seperti diagnosis medis untuk mengumpulkan dan menyimpulkan informasi dari gejala pasien. Kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihan forward chaining, pertama, mengelola banyak informasi. Ini cocok untuk situasi dengan banyak data awal. Kedua, proses otomatis dapat menghasilkan banyak kesimpulan tanpa perlu tujuan awal yang jelas. Ketiga, penggunaan sistem berbasis aturan diterapkan dalam sistem yang mengandalkan banyak aturan. Kekurangan forward chaining, kurang efisien. Bisa dia dapat memproses informasi yang tidak relevan jika aturan terlalu luas. Kedua, kebanyakan hasil. Dia bisa menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak penting atau berlebihan. Ketiga, proses panjang, memerlukan waktu jika banyak fakta harus diolah sebelum mencapai kesimpulan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Henry Pesik. Baik, perkenalkan nama saya Hendrik Pesik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apa itu backward chaining? Definisinya, backward chaining adalah metode inferensi logis yang memulai proses dari tujuan atau kesimpulan dan bekerja mundur untuk menemukan apakah fakta-fakta yang ada mendukung kesimpulan tersebut. Ini sering digunakan dalam pendekatan berbasis tujuan atau goal-driven approach. Proses backward chaining: 1. Mulai dari tujuan atau kesimpulan. Sistem yang dimulai dari
dengan sebuah tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan dengan benar. 2. Cari aturan yang mendukung tujuan. Sistem mencari aturan atau fakta yang dapat mendukung kesimpulan tersebut. 3. Periksa fakta yang mendukung. Sistem bekerja mundur untuk memastikan apakah fakta diketahui cukup membuktikan tujuan. Jika fakta yang dibutuhkan tidak ada, maka sistem akan berusaha untuk mencari data tambahan atau mencari fakta tambahan. Nah, di sini adalah gambarnya dari backward chaining. Untuk gambar yang pertama, pas 1, sistem dimulai mencari tujuan akhir itu Z. Berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa untuk mencapai Z, Y dan D harus benar. Y dan D sama dengan Z. Untuk pas 2-nya, untuk memastikan Y benar, sistem menciptakan subtujuan Y dan mengecek aturan lain. Aturan menunjukkan bahwa X, B, dan E harus benar untuk mendapatkan Y. X dan B dan E sama dengan Y. Untuk pas 3-nya, untuk mencapai X, sistem menemukan bahwa A harus benar. A sama dengan X. Proses ini terus berlanjut sampai fakta dari database mendukung tujuan Z. Untuk gambar keduanya, pas 4, A dari database mencocokkan aturan A ke X sehingga X terpenuhi. Pas 5-nya, dengan X, B, dan E, aturan X dan B dan E ke Y dieksekusi memenuhi Y. Untuk pas 6-nya, Y dan D memungkinkan eksekusi aturan Y dan D ke Z sehingga tujuan Z tercapai. Contoh backward chaining, diketahui jika tanaman tumbuh maka tanah basah. Jika tanah basah maka sedang hujan. Tujuan mengetahui apakah tanaman sedang tumbuh. Inferensi, jika tanaman tumbuh, periksa apakah tanah basah. Jika tanah basah, periksa apakah sedang hujan. Jika benar sedang hujan, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman sedang tumbuh. Kapan kita menggunakan backward chaining? Ketika Anda sudah memiliki kesimpulan atau tujuan dan Anda ingin memeriksa apakah fakta-fakta yang ada untuk mendukungnya. Backward chaining banyak digunakan dalam sistem pakar, seperti sistem pembuktian otomatis dan dalam pemrograman logika seperti Prolog. Kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihannya, 1. Efisien. Fokus berlangsung pada pencapaian, tujuan, atau kesimpulan spesifik. Menghindari informasi yang tidak relevan, hanya mengecek fakta yang mendukung tujuan, cocok untuk masalah spesifik, sangat baik digunakan ketika hasil yang diinginkan sudah diketahui. Kekurangannya, memerlukan pemikiran mundur, harus mengecek banyak kondisi untuk memastikan semua terpenuhi, kurang efektif untuk masalah kompleks, sulit diterapkan jika ada banyak tujuan atau fakta yang tidak jelas, bergantung pada tujuan jelas, kurang cocok jika tujuan awal tidak sepenuhnya terdefinisi. Kesimpulannya, forward chaining memulai dari fakta yang ada dan menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan baru. Efektif jika banyak informasi awal tersedia, tapi bisa kurang efisien jika hanya sebagian kecil fakta yang relevan. Backward chaining memulai dari tujuan dan mencari fakta yang mendukungnya. Efektif untuk masalah spesifik dengan tujuan jelas, tapi bisa kompleks jika tujuan atau kondisi terlalu banyak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam video kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.